Saat ini banyak orang sudah mulai berinvestasi, tapi sayangnya lupa yang satu hal ini, yaitu terkait dengan mengenali resiko, yaitu resikonya sendiri atau tingkat resikonya. Padahal setiap orang nih punya profil resiko yang berbeda-beda, tidak akan sama. Ada yang siap untuk ambil resiko tinggi, tentu tujuannya adalah return yang besar. Ada juga yang lebih nyaman asal investasinya ya tidak turun-turun banget, yang penting ada cuan lah ya. Nah, supaya nggak salah untuk memilih produk investasi, ini penting banget untuk kita tahu terkait dengan profil resiko kita. Apakah kita ada di konservatif, apakah kita ada di moderat, ataupun kita adalah orang yang agresif. Nah, di video kali ini saya ingin mengajak teman HR untuk mencoba menganalisa melalui kalkulator investasi resiko. Artinya kita ingin lihat nih, kalau kita punya resiko sebenarnya ada di mana nih kalau kita berinvestasi. Nah, alat ini sangat sederhana yang saya yakin ini sangat membantu siapapun dalam menerapkan strategi investasinya, yang tentunya juga ini akan lari terhadap keuangan pribadi kita sendiri ya. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share konten kalau teman HR merasa konten ini bermanfaat. Kalkulator risiko adalah alat untuk mengenali seberapa besar toleransi kita ya terhadap risiko dalam berinvestasi. Di dalamnya ada beberapa pertanyaan yang akan menilai karakter dan kemampuan kita dalam mengambil risiko. Contohnya gini, saat ini kamu berumur berapa? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, saat ini kalau kamu sudah bekerja, kira-kira penghasilan kamu sebulan berapa? Catat juga ya. Nah, yang ketiga, kira-kira kalau kamu investasikan uang itu, kamu butuh berapa uang yang sekarang dan yang kamu harapkan nanti. Nah, yang keempat, kalau kamu mau investasi, kira-kira investasi kamu ini turun 10% dalam 1 bulan, kira-kira kamu akan lakukan hal apa? Oke ya, sudah ditulis kira-kira seperti apa. Nah, hasilnya teman HR akan masuk ke salah satu dari 5 kategori risiko investor sebagai berikut. Yang pertama adalah konservatif. Investor ini lebih mementingkan keamanan daripada return. Pokoknya jangan sampai rugi, atau uang yang diinvestasikan tuh jangan sampai mengalami kerugian. Ciri-cirinya seperti apa sih orang ini? Salah satu tentu usianya sudah matang, penghasilannya tetap, sangat tidak nyaman jika investasinya mengalami penurunan. Kalau orang seperti ini biasa tujuan investasinya adalah jangka pendek dan juga memiliki dana darurat. Kalau gitu bagaimana dengan toleransi resikonya? Nah, toleransi resikonya rendah. Cocoknya tahun HR yang nggak mau ambil resiko, ya mungkin masuk di kategori ini. Rekomendasinya apa kalau masuk di sini? Ya rekomendasinya tentu reksadana pasar uang, deposito, dan tentu obligasi jangka pendek. Ya, kalau jangka panjang udah mulai panik kali deh ya. Oke, kita masuk yang kedua, moderat konservatif. Kalau ini siap ambil sedikit resiko, nggak banyak, demi return yang tentu diharapkan bisa tinggi. Sukanya aman, tapi mulai mau uangnya bertumbuh pelan-pelan. Ciri-cirinya bagaimana? Penghasilan stabil. Tujuan investasinya kira-kira bagaimana? Ya pengennya jangka menengah, stabil, dan tapi juga tetap tumbuh. Nah kalau gitu toleransi resikonya bagaimana? Dia punya toleransi resikonya itu rendah sampai ke sedang. Kalau gitu rekomendasinya kurang lebih adalah reksadana pendapatan tetap atau obligasi negara. Kemudian yang ketiga, moderat ya. Kalau moderat ini berarti investornya sudah balance nih antara return sama risk ya, artinya seimbang dan sudah memikirkan resikonya, tapi juga dia ada celah cuan yang diharapkan lebih tinggi juga gitu ya. Nah orang yang seperti ini biasanya usianya masih muda, produktif, penghasilannya lumayan baik, dan juga menerima fluktuasi ringan. Jadi kalau ada resiko dia nggak terlalu panik, tapi ya udah emang ini resikonya gitu.
Kalau gitu tujuannya untuk apa? Nah, biasanya kalau dia masih muda, tujuannya adalah jangka panjang ya, untuk misalnya tabungan pendidikan ya, tabungan masa depan. Nah, ini sudah memikirkan masa depan. Nah, sementara kalau bicara dari toleransi resikonya, orang ini profil risknya pada tingkat yang sedang dan rekomendasinya sudah ada campuran nih ya, reksadana campuran yang diantaranya ada namanya surat utang, ada misalnya pasar uang ya, ada lagi tentu sudah masuk sebagian ke saham juga. Nah, yang keempat adalah agresif moderat. Artinya investor di sini nih udah berani ambil sikap dan juga sudah mulai strategis ya. Bisa dibilang dia udah siap mengalami naik turun, tapi juga tetap porsinya relatif masih aman. Dia orangnya secara ciri-cirinya juga udah paham resiko. Ketika portofolio mengalami penurunan juga tidak panik, dan tujuan investasinya biasanya orang seperti ini adalah jangka panjang, dan dia juga mempersiapkan pensiunannya ya, atau mempersiapkan di akhir tuanya. Kalau gitu toleransinya seperti apa nih? Toleransinya nih dari sedang sudah naik ke level yang lebih tinggi. Kalau gitu rekomendasinya apa nih? Ya tentu dia sudah mulai dikenalkan saham, kemudian juga ada ETF juga ya. ETF ini saya rasa juga sudah lebih volatile dibanding dengan reksadana. Kemudian yang kelima nih, yang terakhir ya, yaitu agresif. Dia siap cuan besar, tapi dia pun juga siap ketika dia mengalami kerugian yang mungkin aja besar, tapi tetap perlu untuk manajemen risiko. Nah, ciri orang-orang seperti ini adalah satu, tahan banting ya, di jatuh bangun udah biasa, mentalnya ya udah siap lah, mental perang gitu ya. Jadi turun naik bagi dia nggak masalah dan punya pengalaman ya. Apakah pengalamannya untungnya tinggi ataukah pengalamannya sebaliknya, sempat memiliki pengalaman rugi yang panjang atau besar gitu ya. Nah, tujuan investasinya dia pasti orang kayak gini nih inginnya adalah jangka panjang ya, investasinya benar-benar untuk dipersiapkan jangka panjang, karena dia berharap semakin panjang investasi ini semakin menguntungkan. Kalau gitu toleransi resikonya bagaimana? Ini termasuk yang tinggi. Nah, kalau gitu rekomendasinya apa orang yang seperti ini? Saham bisa jadi ya, dia mungkin sudah mulai masuk ke kripto, dan kalaupun reksadana dia nggak mau yang lain kecuali reksadana di pasar saham. Jadi secara keseluruhan ke sana. Jadi sekarang teman HR sudah tahu kan ya, menentukan profil risiko bukan lagi soal cocok-cocokan produk, tapi soal memahami diri sendiri ketika kita sebagai investor. Dengan menggunakan kalkulator risiko, teman HR bisa lebih bijak dalam memilih instrumen investasi. Apakah konservatif yang nyaman seperti kita masuk di reksadana pasar uang, apakah moderat yang cocok dengan obligasi dana, atau kita ambil yang agresif, misalnya kita sudah sesuai dengan saham ya. Nah, jangan lupa tulis di kolom komentar mana yang menjadi pilihan teman HR. Ingat, investasi itu bukan adu cepat, tapi adu tepat. Semakin teman HR mengenali diri sendiri, semakin kuat pondasi, maka keputusan finansial investasi ke depan akan jauh lebih baik. Terima kasih sudah menonton HR Room. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga bagikan ke teman-teman yang baru memulai investasi. Sampai jumpa di konten edukasi keuangan berikutnya bersama saya, Haryajit Ramlan.